Aku masih bisa merasakan detak jantungku waktu itu. Terlalu dekat, terlalu nyata. Andra, polisi tampan yang sering singgah ke rumahku, menatapku dengan mata yang sulit aku artikan. Ada teduh, ada hangat, tapi juga ada sesuatu yang membuatku gugup. Kenapa kamu selalu ada di sini? Saat aku sendirian, tanyaku lirih, nyaris tak terdengar. Dia tersenyum samar, lalu menunduk sedikit, menatapku seakan menembus isi hatiku. Aku gak tahu, jawabnya pelan. Mungkin aku gak tega lihat kamu sendirian di rumah. Aku memeluk diriku sendiri, berusaha menahan gejolak yang tumbuh entah sejak kapan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku istri dari seorang lelaki yang sibuk bekerja. Tapi kenapa justru aku merasa lebih nyaman saat ada Andra di hadapanku? Seolah semua kesepian yang kutanggung tiba-tiba menemukan pelabuhannya. Dan disitulah aku jatuh di pelukan yang seharusnya tak boleh aku lakukan ke orang lain selain suamiku sendiri. Namaku Rani, usia 30 tahun, baru 1 tahun menikah dengan Dimas. Suamiku yang bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan swasta. Hidup kami sebenarnya sederhana, tapi cukup. Rumah kecil peninggalan orang tua Dimas di pinggiran kota menjadi tempat kami menata kehidupan. Aku sering dibilang tetangga gemoy, kata mereka karena wajahku imut dan badanku sangat indah dipandang. Kadang aku cuma tersenyum menanggapi, karena di balik senyum itu, aku hanyalah istri biasa yang berusaha setia menemani suami. Hari-hari pertamaku selalu berjalan normal. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Dimas sampai teras, lalu kembali, sibuk dengan pekerjaanku lainnya di rumah. Awalnya semua baik-baik saja. Namun seiring waktu, lembur Dimas makin sering. Kalau dulu hanya seminggu sekali, kini hampir tiap malam. Dia pulang larut, kadang hanya sempat menyentuh makanan yang kupanaskan berkali-kali. Sayang, aku harus lembur lagi. Ada target laporan yang belum selesai, ucap Dimas suatu malam. Aku mengangguk menahan kecewa. Iya, hati-hati di jalan ya mas. Aku belajar menelan sepi, mengisi kekosongan dengan menonton drama, mengobrol di grup WhatsApp, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Sampai suatu sore hidupku mulai berubah. Rumah sebelah yang lama kosong, akhirnya ada penghuni baru. Seorang pria tinggi, berwajah tegas, berseragam coklat rapi. Aku sempat kaget melihatnya mengangkat beberapa kardus sendirian. Dengan spontan aku menyapa, "Mas, perlu bantuan?" Saya menoleh, senyumnya ramah, tatapannya dalam. "Oh, nggak usah mbak, makasih. Saya Andra, baru pindah, polisi tugas di polsek dekat sini." Aku tercekat sejenak. Polisi, tetangga baru, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa aneh. Bukan takut, tapi berdebar. Hari itu aku belum menyadari pertemuan sederhana di depan rumah akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak Andra pindah, suasana komplek jadi terasa berbeda. Tetangga-tetangga mulai heboh membicarakan polisi muda yang katanya masih lajang. Setiap kali dia lewat dengan seragamnya, banyak mata yang diam-diam memperhatikan. Aku pun begitu. Awalnya hanya sekadar kagum melihat sosoknya yang ramah dan sopan. Tapi entah kenapa, ada rasa hangat setiap kali ia menyapa. "Pagi, Mbak Rani," katanya suatu hari saat aku sedang menyiram bunga di teras. Aku sempat kaget, lalu tersenyum kikuk. Pagi juga Mas Andra. Wah, udah berangkat kerja?" Dia mengangguk sambil menutup pagar rumahnya. "Iya, doain saya biar gak ketemu masalah di jalan." Aku terkekeh kecil, namanya juga polisi, pasti ketemu masalah tiap hari mas. Hanya tersenyum lalu berlalu dengan motornya. Tapi sisa senyumnya entah kenapa masih tertinggal di pikiranku. Malamnya aku duduk sendirian di ruang tamu. Dimas belum pulang, katanya ada rapat mendadak. Aku mencoba menonton drama kesukaanku, tapi pikiran justru melayang pada percakapan singkat pagi tadi. Aneh, ya, kenapa aku jadi teringat hal sepele seperti itu? Beberapa hari kemudian, hujan deras turun sore-sore. Aku sedang berjuang menutup jemuran ketika terdengar suara dari pagar. "Mbak Rani, hati-hati licin." Aku menoleh. Ternyata Andra. Dia buru-buru menghampiri, ikut membantu menyelamatkan jemuran yang hampir terbang terbawa angin. Bajuku basah, begitu pula seragamnya yang baru pulang dinas. Ya ampun, jadi basah semua kan? Kataku sambil merapikan rambut yang menempel di wajah.
Andra tertawa kecil. Nggak apa-apa, daripada sakit. Nanti kalau kehujanan, saya juga udah biasa kehujanan di jalan. Aku hanya bisa menunduk, merasa jantungku berdebar tanpa sebab. Sejak kejadian itu, Andra makin sering menyapa. Bahkan kadang mampir sebentar hanya untuk menyerahkan paket yang nyasar atau sekadar ngobrol di teras. Hubungan kami masih sangat wajar, masih sebatas tetangga yang baik hati. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah perhatian yang sederhana, namun cukup untuk membuatku lupa pada sepi. Sementara itu, suamiku semakin larut dalam pekerjaannya. Bahkan akhir pekan pun ia sering tak ada di rumah. Maaf, aku janji habis target ini kelar, kita liburan bareng, katanya lewat telepon, suaranya lelah. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Iya mas, semangat ya kerjanya. Namun setelah telepon ditutup, aku terdiam lama. Aku bertanya, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan aku harus melawan rasa sepi ini seorang diri? Dan tanpa ku sadari, jawaban dari kesepian itu mulai hadir lewat sosok tetangga baru yang kian sering singgah dalam hidupku. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, membuat suasana rumah yang sudah sepi terasa makin mencekam. Dimas seperti biasa mengabari kalau ia harus lembur hingga larut. Aku mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, tapi listrik tiba-tiba padam, gelap. Hanya suara hujan yang terdengar. Di luar membuatku semakin cemas. Aku berusaha mencari lilin, namun langkahku gemetar. Sejak kecil, aku memang takut gelap. Tiba-tiba terdengar ketukan di pagar. Tok, tok, tok. Aku terlonjak, siapa yang datang di tengah malam begini? Dengan hati-hati, aku melongok lewat jendela. Di balik derasnya hujan, terlihat sosok familiar berdiri basah kuyup sambil membawa senter. Ya, itu Andra. Mbak Rani, listrik, rumah padam ya. Saya lihat dari tadi gelap, suaranya terdengar jelas meski tertutup hujan. Aku buru-buru membuka pintu. Mas Andra? Ya ampun, masuk dulu sini mas. Dia masuk dengan membawa senter. Seragamnya sudah basah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyilekkan senter ke arah ruang tamu. Tenang aja mbak, ini kebiasaan mbak. Kalau hujan deras suka ada kabel yang konslet. Saya bawa senter nih, biar nggak terlalu gelap. Aku menghela napas lega. Kehadirannya seperti menenangkan kegelisahanku. Andra lalu membantu menyalakan lilin yang tersimpan di dapur, membuat ruang tamu sedikit terang. Mas, makasih banyak. Ya, kalau sendirian aku pasti panik. Dia menatapku sambil tersenyum tipis. Nggak usah sungkan-sungkan mbak kalau meminta bantuan. Namanya juga tetangga. Lagi pula, saya lihat Mbak Rani sering sendirian di rumah. Saya jadi khawatir. Membuatku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Entah karena ucapan itu, atau karena sorot matanya yang terasa begitu tulus. Kami duduk sebentar di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Hujan di luar masih deras, tapi suasana di dalam rumah terasa. Ada kehangatan yang tak bisa kujelaskan. Andai Mas Dimas sering di rumah, mungkin aku gak akan sering gelisah begini. Gumamku lirih, lebih pada diriku sendiri. Tapi rupanya Andra mendengarnya. Dia menoleh menatapku sejenak, lalu berkata, saya yakin Mas Dimas sayang banget sama mbak. Cuma kadang laki-laki suka lupa kalau perempuan gak hanya butuh uang, tapi juga butuh ditemani. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan. Iya, mungkin aku cuma lagi manja aja mas. Andra tak menanggapi lebih jauh. Ia hanya tersenyum lalu berdiri sambil berkata, kalau begitu saya pamit dulu. Lilin ini biar tetap menyala sampai listrik balik. Kalau ada apa-apa, panggil saya aja mbak. Saya pasti akan datang. Aku mengangguk pelan, mengantarnya sampai teras. Hujan masih deras, tapi perasaan di hatiku justru makin kacau. Malam itu, aku sadar kehadiran Andra di tengah gelap bukan hanya sekadar menyalakan lilin, tapi juga menyalakan sesuatu dalam diriku yang seharusnya tidak boleh ada sejak kejadian. Itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak begitu penting. Suara motor Andra ketika pulang dinas, ketukan sepatunya di jalan setapak, bahkan sekadar sapaan singkatnya dari kejauhan, semua terasa berbeda. Aku mencoba menepisnya. Berulang kali aku mengingatkan diri, aku sudah menikah, aku punya suami, tapi semakin ku tepis, semakin rasa itu membesar. Hingga suatu sore, kejadian lain datang menghampiri. Aku sedang menata belanjaan di dapur ketika terdengar suara gaduh dari luar. Seekor kucing liar masuk ke teras, membuat beberapa pot bungaku jatuh. Aku kaget dan panik, apalagi kaca kecil di dekat jendela ikut pecah.
Belum sempat aku bereskan suara familiar terdengar. "Mbak Rani, gak apa-apa, saya dengar ada suara pecah." Itu Andra. Dia muncul di depan pagar, lalu masuk dengan langkah cepat. Aku berdiri kikuk berusaha tersenyum. Mas Andra, iya, gak apa-apa. Cuman kucing nakal." Dia menoleh ke arah pecahan kaca. Tanpa bicara, ia langsung mengambil sapu, lalu membersihkan serpihan itu satu persatu. "Awas, jangan kena kaki, biar saya aja yang membereskan." Aku menunduk, merasa campur aduk. Seharusnya aku yang melakukan itu, tapi dia begitu sigap seakan rumah ini juga tanggung jawabnya. Setelah selesai, Andra menatapku sebentar. Ada jeda hening di antara kami. "Mbak Rani," suaranya rendah, tapi jelas. Aku menegakkan tubuh menunggu kalimat selanjutnya. "Jangan terlalu banyak sendirian ya. Saya sering lihat Mbak sendirian setiap malam hari. Saya khawatir." Jantungku langsung berdebar tak karuan. Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu dalam. Aku menelan ludah. Aku baik-baik aja, Mas. Lagian Mas Dimas sering pulang malam karena kerja." Andra menghela napas. Wajahnya terlihat serius, seolah ada beban di pikirannya. "Kerja itu penting, tapi kadang ada yang lebih penting dari kerja." Aku terdiam. Kata-kata itu menempel begitu saja di hatiku. Sejak hari itu, Andra semakin sering mampir. Awalnya hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Lalu berkembang jadi obrolan ringan di teras tentang cuaca, pekerjaan, sampai hal-hal kecil yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Aku tahu ini mulai berbahaya, tapi apa aku bisa menolaknya? Setiap kali ia datang, sepi dalam diriku, seolah larut. Setiap kali ia bicara, ada ketulusan yang jarang kutemukan akhir-akhir ini. Malam-malam panjangku tak lagi sunyi, tapi justru disitulah hatiku mulai bimbang. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Bukan takut pada Andra, bukan juga pada pandangan orang, tapi takut karena aku sadar perlahan-lahan aku mulai membutuhkan kehadirannya. Malam itu setelah Andra pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Gelas teh hangat di meja sudah dingin, tapi pikiranku tetap panas. Aku menunduk, menggenggam tangan sendiri sambil bergumam lirih. "Ron, sadar, kamu sudah punya Dimas. Jangan sampai." Aku akhirnya menetapkan sebuah janji dalam hati. Aku harus menjaga diriku, apapun yang terjadi. Aku tidak boleh memberi ruang lebih untuk Andra. Aku pikir dengan menanamkan janji itu, semuanya bisa terkendali. Namun nyatanya tidak semudah itu. Hari-hari berikutnya, Andra selalu saja muncul di momen yang membuat pertahananku goyah. Kadang ia datang membawa titipan dari kurir yang salah alamat. Kadang ia mampir hanya untuk menawarkan bantuan memperbaiki keran bocor. Dan setiap kali ia hadir, aku selalu gagal menolak perhatiannya. "Kenapa Mas Andra repot-repot? Aku bisa panggil tukang," ucapku suatu sore saat dia membetulkan keran di dapur. Dia hanya tersenyum santai. "Kalau ada saya, kenapa harus repot? Saya juga senang kok, bisa bantu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuatku terdiam. Karena selama ini, bukankah aku jarang mendengar kalimat seperti itu dari Dimas? Malamnya aku berusaha jujur pada diriku. Duduk di kamar kerja kecilku, aku menulis di buku catatan harian. Aku hanya butuh diperhatikan, hanya butuh ditemani. Tapi kenapa justru aku menemukannya dari orang lain? Aku menutup buku itu cepat merasa bersalah. Aku ingin kuat, aku ingin menjaga hati untuk suamiku. Tapi rintangannya berat, karena aku tidak bisa mengendalikan rasa yang tumbuh tanpa diundang. Suatu malam, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya sayu. Aku menyambutnya dengan senyum kecil, berharap ia mau sedikit bercerita. "Mas, capek banget ya?" tanyaku. Dia hanya mengangguk sambil melepaskan jasnya. "Iya sayang, aku langsung tidur aja ya. Besok pagi ada meeting lagi." Aku mengangguk, meski dalam hati kecewa. Ingin sekali aku cerita betapa kosongnya hari-hariku. Ingin sekali aku minta dia sekadar duduk sebentar, menemaniku menyeruput teh. Tapi suamiku bahkan tak punya tenaga untuk mendengar. Disitulah aku sadar, rintanganku bukan hanya melawan,
rasa terhadap Andra, tapi juga melawan kesepianku sendiri. Aku bertekad tetap setia, tapi semakin keras aku berusaha, semakin terasa betapa rapuhnya pertahananku. Dan perlahan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa menahan diri? Hari-hari berikutnya, pertanyaan itu terus menghantuiku. Aku mencoba menutup diri, membatasi pertemuan dengan Andra. Kalau ia menyapa dari jauh, aku hanya membalas singkat. Kalau ia menawarkan bantuan, aku menolak halus. Namun takdir seakan sengaja mengujiku. Suatu sore, aku sedang sendirian menjemur pakaian. Langit tiba-tiba gelap. Angin kencang bertiup. Tanda hujan besar akan turun. Aku buru-buru mengangkat jemuran. Tapi tiba-tiba, salah satu tiang penyangga roboh dan mengenai lenganku. Aku terjatuh, meringis kesakitan. Belum sempat aku bangkit, suara seseorang terdengar di belakangku. "Mbak Rani." Astaga, nggak apa-apa. Aku menoleh. Dan tentu saja, Andra. Ia segera berlari, membantu mengangkat tiang yang menimpa jemuran. Aku berusaha berdiri meski tanganku terasa perih. Andra menatapku cemas. "Lihat sini," saya cek. "Jangan dipaksakan." Aku mencoba menolak. "Nggak usah, Mas. Aku bisa." Namun sebelum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Andra dengan hati-hati menggenggam lenganku. Sentuhannya hangat, membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Lukanya nggak parah, tapi jangan dibiarin. Saya punya obat di rumah. Ayo, ikut saya bentar," katanya tegas tapi lembut. Aku tak kuasa menolak. Dalam beberapa menit, aku sudah duduk di ruang tamunya. Rumahnya sederhana, tapi rapi. Andra mengambil kotak P3K, lalu membersihkan lukaku dengan hati-hati. Sesekali matanya menatapku, dan setiap kali itu terjadi, aku buru-buru mengalihkan pandangan. Ada sesuatu di matanya yang membuatku gugup, seolah ia menyimpan rasa yang tak terucap. "Aku kayak gini karena aku khawatir sama Mbak Rani," ucapnya tiba-tiba. Aku tertegun. "Mas, jangan bilang begitu." Dia tersenyum tipis, namun suaranya serius. "Kenapa nggak boleh? Saya hanya jujur, ambiokroni itu terlalu sering sendiri. Dan saya nggak tega liatnya." Kalimat itu menghantamku keras. Hening paper. Detik, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Aku ingin bicara, ingin mengatakan bahwa aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak membiarkan hal ini terjadi. Tapi lidahku keluh. Andra menutup kotak P3K, lalu duduk berhadapan denganku. "Mbio, Rani, saya tahu ini mungkin salah, tapi saya nggak bisa bohong. Kehadiran Mbak bikin rumah ini terasa lebih hidup saya." Dia berhenti sejenak menahan diri. Saya takut kalau perasaan ini makin besar. Jantungku berdentum hebat. Aku menelan ludah, lalu berdiri buru-buru. Aku harus pulang. "Terima kasih, Mas Andra. Sudah bantuin." Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah tergesa, tanpa berani menoleh lagi. Hujan masih deras, tapi aku bahkan tak peduli. Yang lebih deras adalah rasa yang bergemuruh di dalam hatiku. Malam itu aku menangis, diam-diam di ruang kerja kecilku. Aku sadar, usaha keras untuk menjaga hati perlahan runtuh. Dan yang paling menakutkan, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam pusaran rasa yang seharusnya tak pernah ada. Sejak malam itu, aku berusaha keras menjauh dari Andra. Aku tak lagi menyapa, bahkan memilih jalan memutar hanya untuk menghindari kemungkinan bertemu dengannya. Tapi anehnya, semakin aku menghindar, semakin terasa kosong. Aku justru menunggu-nunggu. Tanpa sadar, aku merindukan kehadirannya. Hari-hari menjadi berat. Dari suamiku di perantauan tak lagi sehangat dulu. Kami hanya saling bertukar kabar seadanya. "Gimana kabar anak-anak? Udah bayar listrik kan?" Percakapan kami dingin, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah status pernikahan. Sementara itu, bayangan Andra terus muncul di kepalaku. Tatapan matanya, sentuhannya yang tulus saat merawat lukaku, bahkan suaranya yang menenangkan. Semua itu membayang hingga ke mimpiku. Aku mulai merasa terjebak di antara dua dunia.
dunia kesetiaan yang mulai rapuh, dan dunia rasa yang tumbuh semakin kuat. Suatu malam listrik di rumahku tiba-tiba padam. Hujan turun deras. Angin kencang membuat pintu berderit menakutkan. Anak-anak sudah tidur, tapi aku gelisah. Aku berusaha menyalakan lilin, namun salah satu lilin jatuh dan hampir membakar tirai. Panik, aku segera menyingkirkannya. Tapi lilin itu membuat tanganku sedikit melepuh. Aku menahan perih, dan tanpa sadar, langkahku membawaku keluar rumah untuk mencari bantuan. Di tengah gelap dan hujan, hanya satu rumah yang terang dengan cahaya lampu darurat. Rumah Andra. Aku berdiri lama di depan pagar. Hatiku berdebar tak karuan. Aku bisa saja kembali, menahan diri, pura-pura kuat. Tapi luka di tanganku nyeri, dan hatiku jauh lebih sakit karena sendiri. Dengan langkah ragu, aku mengetuk pintunya. Andra muncul. Wajahnya terkejut. "Mbak Rani, astaga, kenapa basah kuyup begini?" Aku tak bisa berkata-kata. Yang keluar hanya suara lirih, nyaris patah. Lilin jatuh, tanganku kena. Listrik mati. Andra segera menarikku masuk, memberi handuk dan duduk di sofa. Ia menatap tanganku dengan penuh perhatian. "Kenapa harus sendirian? Kenapa nggak langsung kesini dari tadi?" Aku terdiam. Air hujan masih menetes dari rambutku. Tapi entah kenapa, mataku mulai panas. Lalu bulir-bulir air mata jatuh. Aku mencoba menahannya, tapi semakin kutahan, semakin deras tangisku. Andra mendekat. Suaranya lembut. "Mbak Rani, udah, jangan dipendam sendiri. Saya ada di sini." Saat itulah tembok yang selama ini ku bangun runtuh seketika. Aku menangis semakin keras. Tubuhku bergetar, dan Andra, tanpa berkata apa-apa lagi, perlahan merengkuhku ke dalam pelukannya. Pelukan itu hangat, nyaman, dan disitulah aku merasa paling rapuh, sekaligus paling hidup. Aku tahu aku salah. Aku tahu ini jalan yang berbahaya. Tapi di malam gelap dan sunyi itu, aku tak mampu lagi menolak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar membiarkan diriku bersandar pada Andra. Bukan hanya ragaku yang lemah, tapi juga hatiku yang rapuh. Pelukan itu membuatku lupa sejenak pada segala dinding yang pernah kubangun. Ada kehangatan yang selama ini tak lagi kudapatkan di rumahku sendiri. Bahuku bergetar. Air mataku jatuh, membasahi kaos Andra. Namun alih-alih menjauh, ia justru mengeratkan. Pelukannya, "Aku tahu Mbak kuat," bisiknya pelan di dekat telingaku. "Tapi kadang, orang kuat juga butuh tempat bersandar." Kalimat itu menancap tepat di dadaku. Aku ingin menyangkal, ingin melepaskan diri, tapi tubuhku justru semakin lemah. Dalam pelukannya, hening menyelimuti ruang tamu yang hanya diterangi lampu darurat. Suara hujan di luar semakin deras, berpadu dengan detak jantungku yang tak terkendali. Saat aku mendongak, mata kami bertemu. Ada sesuatu di sana, tatapan yang dalam, penuh ragu, sekaligus tak terbendung. "Andra," suaraku nyaris tak terdengar, bergetar oleh campuran rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa kujelaskan. Namun sebelum aku melanjutkan, tangannya terangkat, menyentuh pelan pipiku yang masih basah oleh air mata. Sentuhan itu sederhana, tapi bagiku terasa bagaikan petir yang menyambar dada. "Maafkan saya Mbak," ucapnya lirih, seolah berperang dengan dirinya sendiri. Aku menelan ludah, ingin berkata bahwa ini salah, bahwa aku harus pergi, tapi bibirku keluh. Hatiku justru berteriak, "Jangan lepaskan aku malam ini." Lalu semuanya terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa kata-kata. Kepalaku kembali bersandar di dadanya, sementara tangannya menggenggam jemariku dengan erat. Pelukan itu tak lagi sekadar menenangkan. Ia berubah menjadi sebuah pengakuan, diam-diam, bahwa kami sama-sama terjebak dalam rasa yang tak pantas tapi nyata. Aku merasakan tubuhku bergetar hebat, bukan lagi karena dingin hujan, melainkan karena aku tahu aku sedang menyeberangi batas
yang tak seharusnya kulewati. Dan anehnya, aku tidak menghentikannya. Waktu berjalan lambat. Malam itu seperti berhenti hanya untuk kami berdua. Suara menjadi latar dari keheningan penuh makna. Aku bisa saja pergi. Aku bisa saja memilih untuk berlari kembali ke kamarku, menutup pintu, dan berpura-pura tak ada yang terjadi. Tapi langkah itu tak kuambil. Sebaliknya, aku bertahan dalam pelukan itu, seolah takut dunia runtuh bila aku melepaskannya. Andra, panggilku sekali lagi, kali ini dengan suara parau. Ia menunduk, wajah kami hanya terpaut sejengkal. Ada keraguan yang jelas di matanya, tapi juga keberanian yang perlahan menguat. Aku menutup mata, menahan napas, dan saat jarak itu kian menyempit, aku tahu malam ini akan mengubah segalanya. Namun, pagi yang datang setelahnya terasa jauh lebih dingin dan berat. Aku terbangun dengan kepala yang berdenyut dan hati yang bergetar. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyilaukan mataku. Sejenak, aku lupa di mana aku berada, hingga ku dapati diriku masih bersandar di sofa ruang tamu. Selimut tipis menutupi tubuhku, dan Andra, ia duduk tak jauh dariku, tertidur dengan posisi bersandar. Wajahnya lelah, tangannya masih menggenggam tanganku. Sekejap, bayangan malam tadi menyerbu kembali. Pelukan yang terlalu lama, tatapan yang terlalu dalam, dan batas yang telah kulewati dengan sadar. Ya Allah, bisikku parau. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Rasa bersalah menelanku bulat-bulat. Aku buru-buru melepaskan tanganku dari genggaman Andra. Gerakan itu membuatnya terbang. Matanya yang sayu langsung tertuju padaku, penuh cemas. Mbak Rani, suaranya serak, seperti masih membawa sisa mimpi buruk. Aku menggeleng cepat, menunduk, tak berani menatap wajahnya. Kita sudah salah, Andra. Kita terlalu jauh. Ia menghela napas panjang, lalu meraih keningnya dengan kedua tangan. Aku bisa melihat betapa ia pun diliputi penyesalan. Saya tahu, Mbak, tapi saya nggak bisa bohong. Apa yang saya rasakan semalam nyata. Kalimat itu menusukku. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa ia tak seharusnya mengatakan itu. Tapi hatiku sendiri, I got bergetar, karena aku pun tahu aku merasakannya. Hari itu berjalan begitu lambat. Aku mencoba menata diriku, menyiapkan sarapan seadanya, tapi setiap gerakan terasa kaku. Andra beberapa kali hendak membantuku, namun aku selalu menolak, menjaga jarak seakan ada dinding tak kasat mata di antara kami. Namun semakin kutolak, semakin terasa hampa ruang di dalam rumah. Ada getar aneh di setiap sudut, seolah dinding-dinding ini tahu apa yang telah terjadi. Aku duduk menatap piring yang tak tersentuh, sementara Andra hanya menatapku dari seberang meja. Hening begitu panjang, hingga akhirnya ia bersuara, pelan tapi tegas. Mbak, saya janji, saya gak akan cerita ke siapapun. Semua yang terjadi, biar jadi rahasia kita. Aku menoleh cepat, hatiku kian remuk. Rahasia? Andra, ini bukan cuma soal rahasia. Ini soal kehormatan saya, kehormatan rumah tangga saya. Air mataku kembali jatuh. Suara suamiku tiba-tiba terngiang di kepalaku. Telepon singkatnya seminggu lalu, ucapan rindunya. Janji bahwa ia akan pulang setelah proyeknya selesai. Bagaimana mungkin aku bisa menatap wajahnya nanti? Siang itu, aku memilih mengurung diri di kamar. Aku butuh jarak. Tapi semakin jauh aku mencoba lari, semakin keras suara hatiku berbisik. Kau sudah jatuh, Rani. Kau sudah mengkhianati cinta yang seharusnya kau jaga. Andra tak banyak bicara lagi. Aku mendengar langkahnya pergi ke halaman. Suara sapunya membersihkan teras, seolah ingin mengusir rasa bersalah dengan kerja. Namun bayangan malam itu terus menempel di benakku. Pelukan hangatnya, tatapannya, bisik, semuanya masih jelas. Dan itulah yang paling menyiksa. Karena di balik penyesalan ini, ada seberkas rasa yang tak bisa kutolak. Hari itu menjadi awal
dari siksa batin yang panjang, antara rasa bersalah sebagai seorang istri dan perasaan yang tak seharusnya tumbuh, tapi telah bersemi begitu kuat. Aku tahu, aku tak akan lagi bisa menjalani hari dengan cara yang sama. Malam itu telah mengubah segalanya. Sejak saat itu, setiap detik terasa seperti berjalan di atas bara. Hariku diisi dengan rasa cemas yang tak berkesudahan. Bahkan sekadar suara ponsel berdering membuat jantungku berdebar kencang. Setiap kali suamiku menelpon dari jauh, suaranya yang lembut dan penuh rindu terasa seperti cambuk yang menghantam hatiku. "Apa kabar kamu di rumah, Rani? Sehat kan? Jangan lupa makan. Aku janji, sebentar lagi aku pulang." Aku hanya mampu menjawab dengan suara bergetar, "Iya mas, aku baik-baik saja." Padahal kenyataannya, aku jauh dari kata baik. Ada rahasia besar yang tak bisa kuceritakan padanya. Andra pun semakin menjaga jarak. Ia tak lagi berani duduk terlalu dekat, tak lagi menatap mataku lama-lama. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin ganjil. Karena di balik semua jarak itu, aku tahu ada perasaan yang sama-sama kami simpan, meski tak terucap. Setiap kali aku melihatnya menyapu halaman, menatap pot bunga, atau memperbaiki pagar yang rusak, hatiku bergetar aneh. Aku berusaha menepisnya dengan doa, dengan istighfar, dengan air mata di sajadah. Tapi bayangan itu tak pernah hilang. Malam-malamku gelisah. Aku terus teringat saat-saat di mana aku seharusnya menolak, tapi justru menyerah. Sampai pada suatu sore, ketika langit mendung dan hujan deras mengguyur, aku duduk di teras, menatap jalanan yang basah, mencoba menenangkan pikiranku. Andra keluar dengan payung, lalu tanpa berkata apa-apa ia duduk di kursi seberangku. Suasana hening, hanya suara hujan yang deras menutupi ruang. Aku menunduk, berusaha tidak menatapnya. Tapi tiba-tiba ia berkata pelan tapi dalam, "Mbak, saya tahu kita gak bisa terus begini, tapi saya juga gak bisa pura-pura gak ada apa-apa." Aku terdiam, tubuhku menegang. Andra menatapku dengan mata yang bergetar, penuh penyesalan, tapi juga kejujuran. "Saya gak bisa bohong, Mbak. Saya jatuh hati sama panjenengan. Dan apapun yang saya lakukan, rasa itu gak bisa hilang." Mataku jatuh seketika. Kata-katanya bagai pisau yang membelah pertahananku. "Andra, tolong jangan bilang begitu lagi. Jangan tambah bebanku," kataku lirih. Tapi Andra tak mundur. Ia menunduk dalam, suaranya semakin berat. "Saya gak minta apa-apa, Mbak. Saya cuma ingin panjenengan tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Walaupun mungkin saya harus menanggung akibatnya sendiri." Aku berlari masuk ke dalam rumah. Tak tahan lagi mendengar itu. Di kamar, aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, aku istri. Aku punya suami yang mencintaiku. Kenapa Engkau izinkan perasaan ini hadir? Aku begitu lemah." Namun dalam tangisku, ada satu hal yang tak bisa kutolak. Perasaan itu memang ada, dan aku semakin takut. Takut pada diriku sendiri. Takut pada apa yang akan terjadi jika semua ini terbongkar. Malamnya, aku menerima telepon dari suamiku. Suaranya terdengar penuh semangat. "Rani, kabar baik. Proyek di luar kota ini sudah hampir selesai. Mungkin minggu depan aku bisa pulang lebih cepat dari rencana." Jantungku langsung berhenti berdetak. Sejenak, minggu depan, itu artinya waktuku untuk menyembunyikan semuanya tinggal sebentar. Aku mencoba terdengar bahagia, tapi suaraku bergetar. "Alhamdulillah mas, aku senang sekali." Namun setelah panggilan itu berakhir, aku terduduk lemas di lantai. Air mata kembali mengalir deras, karena aku tahu kepulangan suamiku bukan hanya kabar gembira, tapi juga bisa menjadi awal dari badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan suamiku yang sebentar lagi akan pulang terus menghantui pikiranku. Rasanya seperti menunggu hari penghakiman. Di siang hari, aku mencoba bersikap normal. Aku berbenah rumah, mencuci spray, bahkan memasak masakan kesukaan suamiku seolah
Aku sedang benar-benar bahagia menyambutnya. Tapi di balik itu semua, ada gumpalan rasa takut yang tak kunjung reda. Andra pun ikut menjaga jarak lebih ketat. Ia tak lagi berani mengucapkan banyak kata, hanya tatapan sekilas, hanya salam singkat, lalu kembali larut dalam kesibukannya di rumah sebelah. Namun justru keheningan itulah yang membuat dadaku semakin sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai di antara kami, dan waktu untuk menyelesaikannya semakin sempit. Hari yang kutakuti itu pun tiba. Suamiku benar-benar pulang lebih cepat. Aku menunggunya di depan rumah dengan senyum yang kupaksakan. Begitu ia turun dari mobil, aku melihat wajah lelah, namun penuh bahagia. Rani, panggilnya, lalu ia memelukku erat. Aku hampir saja runtuh dalam pelukannya. Ada rasa haru, tapi juga rasa bersalah yang menusuk. Kami masuk ke rumah. Suamiku menatap sekeliling dengan senyum bangga. Wah, rumah kita tetap rapi ya. Aku kangen sekali sama suasana ini. Aku hanya tersenyum menahan air mata agar tidak jatuh. Malamnya saat makan malam bersama, tiba-tiba ia berkata, aku jadi kepikiran. Rumah sebelah itu kan Andra masih tinggal di situ ya. Aku harus sempatkan ngobrol sama dia. Dia pasti sering bantu kamu selama aku gak ada kan? Aku langsung terhentak. Sendok di tanganku hampir terjatuh. Iya mas. Kadang-kadang dia bantu bersihin halaman. Jawabku gugup. Suamiku mengangguk puas. Besok aku mau mampir biar lebih akrab. Jantungku langsung berdegup kencang. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Yang terbayang hanya kemungkinan terburuk. Bagaimana jika suamiku menangkap sesuatu dari sikap kami? Bagaimana jika kebenaran itu terbongkar? Keesokan paginya suamiku benar-benar menepati kata-katanya. Ia mengajakku berjalan ke rumah Andra. Jariku terasa dingin saat ku genggam tangannya. Mencoba menyembunyikan kegugupanku, Andra keluar menyambut dengan wajah tenang, seakan tak ada apa-apa. Mas, Mbak, ayo masuk, katanya ramah. Aku menunduk tak berani menatapnya. Namun, aku bisa merasakan sesuatu di balik senyum sopannya. Sebuah ketegangan yang sama denganku. Suamiku duduk santai, mulai berbincang akrab dengan Andra. Mereka tertawa kecil, saling bertukar cerita, dan aku hanya bisa duduk di samping, berusaha menahan diri agar tidak terlihat gelisah. Namun ada satu momen yang membuatku hampir tak mampu menahan napas ketika tatapan Andra tak sengaja bertemu dengan mataku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat hatiku bergemuruh. Aku segera menunduk, menggenggam erat ujung jilbabku. Ya Allah, jangan biarkan ini terbaca oleh suamiku. Malamnya setelah pulang dari rumah Andra, suamiku tiba-tiba bertanya dengan nada santai, Rani, kamu kelihatan aneh tadi waktu di sana. Ada apa? Kamu baik-baik aja kan? Aku terdiam. Tubuhku membeku. Aku baik-baik aja mas. Cuma masih kaget aja. Kamu udah pulang cepat, jawabku terbata. Suamiku menatapku lama, lalu tersenyum sambil mengusap rambutku. Aku ngerti, tapi aku percaya kamu. Kata-kata itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Percaya, suamiku percaya padaku. Sementara aku menyimpan luka dan rahasia yang belum terungkap. Aku hanya bisa menunduk dan menangis dalam hati. Karena aku tahu, kepercayaan itu bisa runtuh kapan saja jika kebenaran muncul ke permukaan. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih cepat, tapi dalam gelap, air mataku mengalir pelan, membasahi bantal. Kata-kata suamiku terus terngiang di telinga. Aku percaya kamu, dan justru itulah yang membuatku semakin hancur. Karena aku sadar, kepercayaan itu adalah sesuatu yang paling rapuh yang pernah kupegang. Beberapa hari setelah kepulangannya, hidupku berjalan seperti di atas panggung sandiwara. Aku berperan sebagai istri yang setia, menyiapkan sarapan, menemaninya bercerita, tersenyum di sisinya. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti penipu. Lebih parah lagi, kehadiran Andra semakin tak terhindarkan. Suamiku sering mengajakku mampir ke rumahnya. Katanya,
Ia senang bisa punya tetangga, sekaligus teman ngobrol baru. Kadang ia bahkan memanggil Andra ke rumah untuk makan bersama. Setiap kali itu terjadi, aku duduk di antara dua laki-laki, satu yang mencintaiku dengan tulus, dan satu lagi yang pernah memelukku dalam sunyi. Aku terhimpit, seakan dadaku nyaris meledak menahan semua rahasia sampai akhirnya sebuah kejadian kecil mengguncang segalanya. Suamiku tiba-tiba menemukan sapu tangan di laci meja rias kamar kami. Sapu tangan itu berwarna biru tua dengan bordir nama AR di sudutnya. Aku terhenyak saat melihatnya di tangannya. "Punya siapa, Rani?" tanyanya dengan nada heran. Jantungku hampir berhenti. "Itu milik Andra." Aku ingat jelas, ia pernah menitipkannya padaku suatu sore ketika tangannya terluka karena kena serpihan kaca. Aku lupa mengembalikannya, dan sekarang benda itu justru berada di tempat yang paling berbahaya. Aku mencoba tersenyum kikuk. "Oh, itu mungkin sapu tangan lama. Aku lupa dari mana asalnya." Suamiku mengerutkan dahi. "Tapi ada inisial A." Aku jadi penasaran. "Rani, kamu yakin gak ada apa-apa?" Tubuhku gemetar. Aku tahu, dari sinilah kebohongan bisa mulai terungkap. Malam itu aku tak bisa menatap wajah suamiku. Aku mengurung diri di kamar mandi, menangis sejadi-jadinya. Aku merasa seolah berada di ujung jurang. Apakah aku harus mengaku? Apakah aku harus menyerahkan semua kebenaran, meski tahu itu akan menghancurkan rumah tangga kami? Namun di sisi lain, aku juga tahu menyimpan rahasia ini berarti hidup dalam ketakutan selamanya. Keesokan harinya aku memberanikan diri menemui Andra. Kami bicara di halaman belakang rumahnya, jauh dari pandangan suamiku. "Andra, sapu tanganmu ditemukan suamiku," kataku dengan suara bergetar. Andra terdiam, wajahnya pucat. Astaga, jadi dia tahu? Belum, tapi dia curiga. "Aku takut, Andra. Aku takut semua ini hancur." Andra menatapku dalam lalu menanduk. "Kalau begitu, biar aku yang pergi. Aku akan pindah dari sini, biar semua tenang. Biar kamu gak terus tertekan." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Pergi? Berarti aku tak akan pernah lagi melihatnya. Tak akan pernah lagi mendengar suaranya. Tapi itulah yang terbaik. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Kalau itu memang jalan satu-satunya, pergilah Andra. Hari berikutnya benar saja, Andra pindah tanpa banyak bicara. Ia hanya sempat menatapku sekali dengan mata yang penuh luka namun juga keikhlasan. Tatapan itu terasa seperti perpisahan abadi. Suamiku tak banyak bertanya. Ia hanya heran, kenapa Andra pergi mendadak? Tapi aku menjawab singkat. Mungkin dia dapat pekerjaan baru. Dan disitulah cerita ini perlahan menutup. Kini aku masih tinggal bersama suamiku. Dari luar, kehidupan kami tampak utuh, normal, dan bahagia. Tapi jauh di dalam hati, ada ruang kosong yang tak pernah bisa terisi lagi. Ruang itu bernama Andra. Aku memilih diam, aku memilih setia pada kenyataan, meski hatiku menyimpan luka. Karena terkadang, dosa paling besar bukanlah pengkhianatan yang terbongkar, melainkan rahasia yang selamanya harus dibawa sampai mati. Aku menatap suamiku yang sedang tersenyum sambil menyeruput kopi buatan tanganku. Ia bahagia, ia percaya, dan aku hanya bisa berdoa semoga kepercayaan itu tak pernah lagi diuji oleh masa lalu yang tak akan pernah benar-benar hilang.